Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Nadia dengan NIM 112310648 dari kelas MA 23C01. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan penjelasan tentang manajemen operasional dalam pembuatan aplikasi dari Firebase. Tujuan untuk pembuatan video ini sebagai salah satu dari tugas pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Jizenji Tias Wirastomo, Esos MM DBA. Saya mengambil contoh dari manajemen operasional, contohnya adalah perusahaan Koperasi Digital Sejahtera. Nah, baik, di sini saya sudah membuka tab di Chrome tentang aplikasi ini. Jadi saya buka di Firebase Studio. Lalu saya sudah masuk ke menunya, yaitu sini ada menu awal untuk login. Jadi jadi di sini ada masuk sebagai ada yang admin atau ada yang kasir. Pertama kita masuk dulu sebagai admin. Nah, kemudian kita ketikkan kata sandi. Di sini sudah tersave ya kata sandi yang pernah saya masuk sebelumnya. Sekarang saya ingin mengetik kata sandi ulang. Oke, untuk kata sandinya saya coba ketikkan kata sandi yang salah. Ini kata sandi yang benar. Coba kita ketik kata sandi yang salah ya. Salah untuk admin. Nah, di sini udah ada fitur untuk mendeteknya. Jadi kalau misalnya kata sandi yang kita input salah, maka sudah tidak dipastikan kita tidak bisa masuk. Nah, saya memberikan password yang tidak jauh berbeda dari admin ke sama kasir. Oke, setelah masuk, di sini saya ada memuat beberapa menu untuk aplikasi ini. Ada menu dashboard, toko koperasi, mitra, simpanan dan pinjaman, sisa hasil usaha, agenda dan kegiatan, dokumen digital, forum anggota, edukasi dan tips, loyalty reward, analitik pribadi, laporan, saran dan masukan, dan terakhir ada pengaturan. Jadi teman-teman semua bisa menambahkan atau mengurangi atau mengedit, memodifikasi menu-menu yang ada di sini sesuai dengan ide dan kreativitas masing-masing. Kalau misalnya ingin ide tambahan, bisa dicari promnya bisa melalui AI atau melalui aplikasi-aplikasi browsing yang lain. Nah, misalnya saya juga saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang fitur ini. Ini namanya fitur pengaturan. Dan ini fitur untuk setting. Saya masuk sebagai admin sekarang. Kemudian saya klik yang pengaturan. Nah, di sini ada profil perusahaan, profil singkatnya. Koperasi Digital Sejahtera ini koperasi sederhana yang menjual kebutuhan sehari-hari dan ATK. Kalau misalnya belum jelas atau misalnya ada butuh deskripsi tambahan juga teman-teman bisa ngedit lagi. Nah, ini saya menggunakan deskripsi yang sangat singkat ya. Nah, kemudian ada lokasi di Jakarta. Bisa ditambahkan lokasi lain sesuai dengan lokasi tentang eh, organisasinya masing-masing. Lalu ada kontak yang bisa dihubungi. Kontaknya bisa berupa media sosial juga bisa, seperti email, Facebook, Instagram, WhatsApp yang pasti, dan kontak-kontak lain yang bisa dihubungi. Di sini saya ada juga fitur ubah profil. Jadi teman-teman bisa ngubah di sini langsung. Atau kalau misalnya fiturnya belum sedang dalam pengembangan, bisa kita ketik di sini, di description the changes you want to make. Jadi tinggal kita ketik, tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul hasil dari proses pengerjaannya. Kemudian setelah itu ada tampilan. Saya menggunakan tampilan yang brightness-nya tinggi, ada yang mode dark, sama mode light, ada yang cerah, ada yang gelap. Nah, warna aksennya saya memilih untuk tema hijau.
green flags. Jadi ada hijau, biru, ada warna terakota, ini juga ada warna oranye. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari pengelola aplikasi ini. Lalu ada notifikasi. Nah, di sini baru ada 3 ya. Bisa kita ubah lagi atau ingin mengatur notifikasi yang lebih menarik lain. Ada peringatan stok rendah, ada laporan mingguan tentunya, dan ada notifikasi email. Setelah itu ada bahasa. Di sini baru memuat 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kemudian zona waktunya ada Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Karena kebetulan kita lokasinya di Jakarta, jadi menggunakan zona waktu Indonesia Barat. Di keamanan, ini ada kata sandi yang bisa kita ubah. Biasanya kata sandi ini diubah secara berkala. Berkalanya itu sekitar biasanya 1 bulan sekali untuk menjaga keamanan dan sebagai tindakan preventif kita untuk mengelola data. Nah, ini ada fitur untuk keluar dari semua perangkat. Oke, lanjut di dashboard. Di dashboard ini ada total nilai stok barang yang kita miliki, ada jenis barangnya, karena kebetulan koperasi kita ini baru dibuat, jadi baru tersedia 10 item. Nah, kita bisa menambahkan item-item lain. Nah, totalnya ini baru 4.124.000 rupiah dan ada peringatan nih, 3 stok menipis. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas yang recently atau yang baru. Ada barangnya berupa buku tulis, map plastik kancing, spidol papan tulis yang hitam, stapler tembak, isi staples yang nomor 10, lakban bening nomor yang 2 inch, dan kertas HVS A4 yang 1 rim. Di sini ada nama-nama dari kreditur dan debitur ya, atau dari pelanggan dan supplier kita. Nah, ini tipe yang masuk atau yang kita beli. Nah, ini yang keluar, yang kita jual. Nah, kemudian di sini ada jumlahnya. Jumlahnya ini per satuan atau per pack ya. Ada yang per pack, biasanya itu per pack, ada yang rim satuannya. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas terbaru nih dari tanggal berapanya aja. Untuk detailnya kita aplikasinya sedang dalam pengembangan ya. Jadi kayak misalnya per transaksi dari menitnya ke berapa, itu pasti nanti akan ada pengembangan lagi. Nah, di sini ada peringatan stok rendah AI. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Ini ada spidol papan tulis yang hitam sisa 12. Jadi kita ada peringatannya nih supaya kita bisa lebih aware terhadap barang-barang kita jangan sampai nunggu habis karena kalau barang habis nanti kita tidak bisa menyediakan untuk pelanggan. Nah, setelah itu ada saran cerdas AI, ini fitur terbaru ya. Jadi AI ini juga mendeteksi untuk inovasi kita di masa yang akan datang sehingga kita bisa aplikasi ini akan terus berkembang. Dia melacak dari histori kita apa saja hal-hal yang menjadi saran supaya aplikasi kita pengembangannya lebih maju lagi. Ini ada optimalkan stok awal. Karena sudah mendekati tahun ajaran baru sehingga ada prediksi kalau penjualannya akan meningkat di bulan-bulan ini. Nah, kemudian kita juga diberikan saran untuk bagaimana sih penjualan kita lebih meningkat atau kita menggunakan strategi harga, promosi. Jadi biar barang yang kita jual itu penjualannya sesuai dengan target. Dan memanfaatkan tren spidol pastel. Nah, jadi ada juga beberapa alat-alat tulis yang itu trendy ya. Jadi biasanya tuh anak-anak sekolah itu suka yang juga membeli barang itu yang unik, yang tampilannya itu menarik. Nah, ada antisipasi pesanan grosir HVS. Nah, jadi kadang juga barang yang kita beli nanti dari supplier itu juga mereka memiliki keterbatasan. Jadi kita juga harus bisa mengantisipasi untuk menyediakannya tidak dalam waktu yang mepet ya, jadi jauh-jauh hari. Nah, kemudian ada toko koperasi. Nah, di toko koperasi ini ada inventaris barang. Ini ada statusnya aman, jumlah stoknya berapa. Nah, ini yang stok rendah tadi. Nah, contohnya misalnya nih, kita ini ada wasapem 1 rim, stoknya aman nih. Nah, misalnya keluarnya 1, menerimanya misalnya namanya eh Vita. Misalnya Vita itu membeli HP 1 rim misalnya. Nah, kita simpan. Nah,
Jadi sekarang stok kita hanya 49 karena ini satuannya rim ya. Jadi 49 rim jadi sisanya. Jadi karena 50 rimnya sudah berkurang satu rim, nah jadi stok kita hanya sisa 49. Nah, misalnya gini nih, stoknya rendah nih. Nah, ternyata tadi sudah datang dari supplier, kemudian kita kelola. Nah, masuk nih barangnya. Kita tadi kan ada sedikit ya. Kita beli 20. Nah, supplier kita misalnya CV eh, tulis Jaya. Oke, simpan. Nah, Speedo 8 tulis hitam. Nah, jadi aman stoknya. Nah, ini juga harga-harga jualnya sudah ada. Nah, ini tadi sudah dibuatkan perintah ya untuk icon-iconnya, tapi sedang dalam proses pengembangan juga. Nah, setelah itu kita ke mitra. Nah, di mitra ini itu ada nama pelanggan, supplier, dan kemitraan. Jadi yang kerjasama sama kita ya. Ini ada narah hubungnya, nomor teleponnya, tipenya ada tipe-tipe supplier, pelanggan, ini kemitraan. Nah, mitra ini ya berbeda ya dengan supplier dan pelanggan. Di sini kita baru memuat sedikit ya, karena masih baru dan masih akan ada lagi eh, banyak yang ingin bermitra dengan koperasi ini tentunya. Karena koperasi kita itu juga memiliki banyak kegiatan atau event seperti kegiatan-kegiatan pengembangan, pelatihan, sekolah, atau dengan koperasi-koperasi lain. Nah, kemudian ada simpanan dan pinjaman. Kalau koperasi itu juga sistemnya bisa ada kegiatan atau simpan atau meminjam ya. Nah, ini fitur ini juga mencatat, melihat riwayat dan mengelola simpanan setiap anggota akan tersedia di sini. Hmm. Ini pinjaman aktif. Nah, 45.500.000 rupiah. Simpanan anggota ada 150.000 rupiah. 150 juta. Jadi bisa kita gunakan untuk diputar lagi untuk sebagai modal. Misalnya ini ada sisa hasil usaha. Nah, hasil usaha itu juga bisa dibagikan. Nah, jadi koperasi itu juga bisa membagikan hasil usaha. Biasanya di periode-periode tertentu juga. Kemudian ada agenda dan kegiatan. Nah, di sini ada peringatan juga agenda terdekat. Ada rapat anggota tahunan yang sudah diselenggarakan kemarin ya, 8 Juli 2025. Ada pelatihan manajemen keuangan yang tadi dilaksanakan. Nah, yaitu hari Minggu 20 Juli 2025. Jadi untuk supaya yang mengakses tidak lupa dan selalu ingat dengan kegiatan yang akan kita lakukan dan memudahkan aktivitas operasional kita. Di sini juga ada fitur tambah agenda, tapi masih dalam pengembangan karena dari tadi sudah dicoba tapi belum bisa. Nah, dokumen digital. Nah, karena koperasi ini memiliki banyak kegiatan-kegiatan eh, kegiatan-kegiatan dengan para mitra, jadi ada dokumen digitalnya. Jadi untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting. Bisa juga untuk riwayat transaksi dan yang lainnya. Ada forum anggota. Jadi forum anggota ini saat ini masih baru. Nah, forum anggota ini bisa membuat diskusi. Jadi antara anggota koperasi itu banyak ya. Jadi siapa saja bisa bergabung dalam anggota ini asal memenuhi untuk bersedia untuk memajukan koperasi. Nah, di forum anggota itu juga memuat feedback, saran, kritik untuk kemajuan koperasi. Nah, ada lagi edukasi dan tips. Nah, jadi sudah dibagikan informasi tentang
apa saja informasi, artikel, dan tips seputar koperasi dan keuangan. Bisa juga untuk para anggota bagi yang ingin memberikan informasinya atau memiliki saran lain, bisa juga untuk share di sini. Kemudian ada loyalty reward. Loyalty ini seperti loyalty reward ini tuh seperti penghargaan untuk anggota yang aktif dan loyal. Nah, nanti mereka didokumentasi karena kita juga ada acara ya, acara untuk loyalty reward. Jadi loyalty reward itu acara yang apa namanya? Untuk penghargaan ya, reward. Nah, kemudian ada analitik pribadi. Nah, jadi setiap anggota nih, karena koperasi ini baru di-share ya, apa namanya, untuk anggota yang lebih luas lagi, jadi masih kosong-kosong semuanya. Nah, analitik pribadi ini tuh untuk analisis personal untuk setiap anggota. Jadi, setiap anggota itu ada apa ya, seperti siapa saja yang sering mengikuti kegiatan, struktur organisasi, semuanya ada di sini. Nah, laporan ini. Nah, ini yang eh, fungsi utamanya dari pembuatan aplikasi ini ada laporan penjualan mingguan. Nah, di sini ada total barang dijual 39 unit. Nah, total pemasukannya 485.500. Nah, barang yang paling laris ternyata buku tulis yang 38. Nah, ini dia. Nah, terjualnya 6, 6, 5, 5. Oh, ini terjual. Nah, ini dia. Dan yang paling rendah di sini video papan tulis hitam. Nah, ini dia perpustakaan stoknya. Paling tinggi itu di bulan ini ya, bulan Juli. Stok masuknya paling tinggi. Nah, di sini ada laporan stok rendah. Setelah tadi ada datanya, juga ada laporannya. Nah, toleransinya ini. Karena jumlahnya 12, jadi maka dia masuk dalam stok rendah. Nah, saya itu ada saran dan masukan nih. Nah, bagi siapapun, silakan memberikan saran dan masukan. Tadi sudah dicoba, misalnya saran dan masukan untuk misalnya masalah masalah hmm, misalnya jumlah barang yang overstock misalnya. Ini belum bisa nih. Sudah bisa ya. Barang overstock. Jadi kalau misalnya kita, ini kan saran singkat ya. Jadi kalau misalnya ada masalah barang, misalnya barang yang diterima ada klaim dari customer, bisa dituliskan tanggal berapa. Nanti tinggal disertakan bukti, nanti kita bisa melakukan retur penjualan. Kalau misalnya ada barangnya, ada stoknya, dan eh, ada laporan dari pelanggan. Ini ada isu ya, fix error. Nah, sedang dalam proses. Nah, kita tunggu ya. Nah, saat kita memasukkan prom-prom yang ada di menu ini, memang membutuhkan beberapa waktu, apalagi fitur-fitur kita meminta fitur-fitur tambahan. Nah, pasti semakin banyak perintah-perintah yang kita tulis, eh, maka Firebase akan memprosesnya lebih lama lagi. Tapi kalau misalnya ada notifikasi error, kita bisa melakukan fix error sendiri. Nah, udah. Hmm. Nah, sekarang kita ke peran sebagai kasir. Hmm. Kalau admin itu lebih apa ya? Dia tuh admin itu untuk yang manajemennya. Jadi tidak semua menu ada di kasir. Menu lengkap hanya ada di admin. Nah, misalnya kita
Karena tadi itu sempat ada laporan penjualannya dari bulan-bulan sebelumnya ya. Nah, bulan-bulan sebelumnya itu tidak real, itu hanya sebagai gambaran saja. Nanti setelah kita berjalan selama beberapa bulan, maka bulan-bulan sebelumnya yang tadi itu tidak ada. Jadi adanya cuma yang bulan sekarang, bulan Juli dan seterusnya. Nah, kemudian ada kita masuk sebagai kasir. Nah, untuk kasir, kita masukkan passwordnya. So. Nah, kasir itu tidak selengkap admin seperti yang tadi. Nah, tapi untuk fitur-fitur ini kurang lebih sama ya. Nah, ini toko koperasi, ada simpanan dan pinjaman, ada agenda kegiatan. Nah, tidak selengkap yang tadi. Nah, karena kita kasir, nah tadi tuh admin, misalnya admin untuk barang masuk. Jadi ada admin, ada kasir. Jadi misalnya barang itu masuk setelah dicatat oleh kasir, maka admin mengeceknya. Nah, ada laporan keuangan admin dan koperasi juga sebenarnya beda ya. Kasir dan koperasi sebenarnya beda. Nah, sekarang kalau misalnya untuk operasional, biasanya kasir yang menangani. Nah, kalau misalnya untuk yang, kalau admin itu yang untuk ini, apa namanya, di atas, setelah dilaporkan oleh kasir, maka admin biasanya. Nah, tadi sebagai contoh, nah sekarang kita misalnya ada yang, ini ya, misalnya ada saat transaksi untuk hari ini, misalnya ada pembelian, nah stapler tembak misalnya. Stapler tembak itu misalnya ada pembelian, stoknya saat ini 25, tapi ternyata kita dibeli sebanyak 20. Nah, dibelinya oleh siapa? Oleh misalnya yang beli itu sebuah sekolah ya, SMA Negeri 3 Bekasi, Jakarta, Jakarta. Nah, simpang. Nah, karena kita membelinya itu 20, karena dibelinya 20, maka stoknya menjadi rendah. Karena tadinya stok amannya itu berapa tadi ya? Stok amannya itu sekarang menjadi stoknya rendah, sisa 5. Nah, seperti contohnya tadi ya. Jadi fitur-fitur di sini sekali lagi masih dalam pengembangan. Kita bisa menambahkan lagi di fitur-fitur ini. Kita tinggal ketik di sini. Nah, misalnya dari kasir. Misalnya kita ingin tambahkan contoh untuk menu edukasi dan tips. Nah, edukasi dan tips. Nah, bisa jadi dari pelanggan atau dari atau ada saran, ada yang ingin bisa disampaikan. Nah, kita menjadi inspirasi untuk membuat artikel atau tips yang berkaitan dengan operasionalnya koperasi ini. Tunggu ya. Nah, nah di sini ada ya contohnya, misalnya ada contoh eh, tips cerdas mengelola keuangan pribadi. Nah, 600 kali 400. Hmm. Kita bisa edit sendiri, bisa kita punya sebuah ide. Nah, seputar pengelolaan keuangan. Atau misalnya pengertian atau definisi dari fitur-fitur yang ada di sini. Hmm. Nah, forum anggota, misalnya ada informasi, ada tambahan sebanyak, misalnya 10 anggota baru, beserta deskripsi lengkapnya. Jadi, anggota koperasi ini ada deskripsi lengkapnya, background mereka apa saja, dan usianya berapa. Kita coba ya. Tunggu.
Hmm, Ini kita refresh. Jadi ini kan sudah ada fiturnya. Coba kita tampilkan tambahkan fitur untuk melihat apakah aplikasinya berjalan untuk bisa menambahkan forum anggota. Nah, ini. Nah, nanti kalau sudah realnya berjalan, kita bisa tambahkan nih buat topik baru. Dengan informasi antar topik, kita juga bisa ikut voting. Misalnya, di sini tuh karena kita sering ada kegiatan, jadi kapan waktu yang paling ideal untuk rapat anggota tahunan atau RAT. Nah, sini lebih banyak memilih untuk di Sabtu pagi, karena mungkin awal dari hari ya, jadi lebih fresh, agar lebih siap untuk mencatat kegiatan-kegiatan apa saja, poin-poinnya, hasil-hasilnya dari kegiatan rapat tersebut. Nah, di sini ada topik nih. Nah, ada ide untuk perayaan ulang tahun koperasi. Biasanya kan koperasi pasti ada ini kan acara-acara. Nah, misalnya acara perayaan ulang tahun nih, maunya diselenggarakan di mana, kapan, dan apa saja temanya. Untuk memperkenalkan koperasi kita ke eh, masyarakat. Lalu ada urusan produk nih. Koperasi juga memiliki fitur-fitur tambahan selain menjual berbagai ATK juga ATK atau perlengkapan sekolah juga ada. Ditambah lagi ada menjual makanan-makanan ringan, ada jasa pembayaran seperti pembayaran listrik, bayaran air, pulsa, dan lain-lain. Nah, kemudian ada laporan masalah nih yang tadi. Kemudian ada bagaimana cara melihat sisa hasil SAU. Nah, di sini semua pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu bisa dibahas dan bisa berkomunikasi langsung antar anggota, seperti berbagi ide, gagasan, dan lain-lain. Baik, cukup sekian pemaparan singkat dari saya mengenai Koperasi Digital Sejahtera pengoperasionalannya lewat website Firebase Studio. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan eh, sedikit pemaparan dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.